Jika A sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 4 dan B sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 3, maka teman-teman untuk menyelesaikan soal seperti ini kita langsung saja mencari jawaban dari A juga mencari jawaban dari B. Setelah itu kita bandingkan antara A dan B gitu ya. Sekarang langsung saja kita tulis A sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 3 itu sama saja dengan 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 3 kali 3 9 dikali 3 lagi 27 dikurang 4 sama dengan berarti 23. Ya, nilai A 23. Sekarang B. B sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 3. 4 ditambah dengan 2 pangkat 3. Sama dengan langsung kita cari nilainya. 4 kita tulis lagi tambah 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8. Jadi ketemu angkanya 12. B adalah 12. Jadi kita bisa buat perbandingannya antara A lebih besar dari B ya, karena 23 itu lebih besar dari 12, atau bisa B lebih kecil dari A ya, karena 12 itu lebih kecil dari 23. Kira-kira antara A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A, apakah ada jawabannya? Nah, maka kita bisa jawab yang ini. Jika P sama dengan 4 akar 12 dan Q sama dengan 3 akar 54, maka P ditambah Q sama dengan, teman-teman untuk menyelesaikan soal ini kita harus terlebih dahulu menyederhanakan P juga menyederhanakan Q. Nah, sekarang kita tulis seperti ini ya. P sama dengan 4 akar 12. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Itu sama saja dengan P sama dengan 4 akar 12 itu berapa kali berapa yang salah satu angkanya bisa diakarkan. Jadi kita tulis misalnya di sini 4 kali 3. Nah, maka P sama dengan 4 jika diakar kuadratkan yaitu sama dengan 2. Jadi 4 dikali 2 akar sisa yang dalam kurung 3 ya, sama dengan 4 kali 2 8. Jadi 8 akar 3. Nah, kita sudah menemukan nilai dari P. Sekarang kita harus mencari juga nilai Q. Nah, Q sama dengan, kita sederhanakan ya, 3 akar 54. Nah, kita cari Q. Q sama dengan berapa di antara 54, kita tulis lagi dulu di sini 3. Nah, berapa kita tulis dulu lagi di sini. Nah, kita tulis lagi dulu di sini 3, kemudian kita hitung 54 ini berapa kali berapa yang salah satu angkanya bisa diakarkan. Berarti di sini tulis 9 dikali 6. Betul ya, 9 kali 6 sama dengan 54. Tinggal kita sederhanakan. Q sama dengan 3, 9 diakar kuadratkan itu sama dengan 3. Berarti dikali 3 akar, sisa yang dalam akarnya ada 6. 3 kali 3 sama dengan 9, berarti 9 akar 6. Nah, kita sudah tahu berapa P, kita sudah tahu berapa Q ya, dengan bentuk penyederhanaan akar di sini. Tinggal kita jumlahkan P ditambah Q sama dengan 8 akar 3 ya dari sini. Kemudian ditambah dengan 9 akar 6 dari sini. Ketemu jawabannya. Adakah jawabannya? 8 akar 3 tambah 9 akar 6. Jawabannya yang ini. 4,268 dipangkatkan 2 dikurang dengan 3,732 pangkat 2. Nah, teman-teman, untuk menghitung soal seperti ini kita harus mengingat kembali tentang konsep dari aljabar ya. Aljabar untuk persamaan kuadrat gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa saja kita misalkan gitu ya. 4,268 itu dengan A kita misalkan, lalu 3,732 kita misalkan dengan B. Jadi ini seperti A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Jadi kalau kita tulis lagi seperti ini gitu ya. A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan, ya, kita tulis kurung buka kurung tutup seperti ini. Di depannya A, ini B, ini B. Karena ini negatif, maka yang satu pasti positif, satunya negatif. Karena perkalian positif dikali negatif hasilnya negatif, atau negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Tidak mungkin di sini positif, di sini positif, karena itu pasti positif. Atau tidak mungkin juga di sini negatif, karena negatif kali negatif juga harusnya positif, sementara di sini negatif. Nah, setelah kita mengetahui untuk mengerjakan soal ini dengan konsep aljabar, kita bisa menghitungnya, teman-teman.
Nah, cara menghitungnya yaitu tinggal kita masukkan angkanya gitu ya. Di sini A-nya itu adalah 4,268. B-nya adalah 3,732. Jadi kita hitung A ditambah B, juga kita hitung A dikurang dengan B. Coba kita hitung ya. Sekarang kita hitung A ditambah B sama dengan 4,268 ditambah dengan 3,732. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa langsung dapat hasilnya ini berapa? Kita jumlahkan 2 tambah 8, 10. Ya, tulis 0. Kemudian 21 di sini, 1 tambah 3, 4, tambah 6, 10 lagi, 0 di sini, tambah 1 di sini, 1 tambah 7, 8 tambah 2, 10, tulis lagi 0 di sini, naik lagi 1, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8. Ya, karena ini ada 3 di belakang koma, maka kita berikan di sini 1, 2, 3, jadi 3 angka di belakang koma. Jadi ketemu sudah A ditambah B-nya. Kemudian yang selanjutnya A dikurang dengan B. Ya, kita masukkan lagi A-nya 4,268. Ya, kemudian dikurang dengan 3,732. Ini juga bisa kita hitung ya, angka ini. 8 dikurang 2, 6, kita tulis. Ya. Kemudian 6 dikurang 3 itu 3. Kemudian 2 dikurang 7 itu tidak bisa, langsung saja 42 ya, 4,2 ini karena pinjam dari sini 1. Nah, tapi langsung saja kita kurangi 42 dikurang dengan 37. Berarti di sini 5, di sini 0. Jadi hasilnya 0,536 untuk A dikurang B. Nah, sekarang tadi yang dicari adalah di sini 4,268 kuadrat dikurang dengan 3,732 kuadrat, atau setelah kita misalkan A dengan B, maka yang kita cari adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kita turunkan ya ke sini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Tadi sudah kita tahu A plus B dikali dengan A min B. A plus B-nya 8, ya, sudah kita ketahui, dikali dengan 0,536. Tinggal kita hitung teman-teman di sini. 8 kali 6, oh belakangnya pasti 8, ya kan? 8 kali 6, 48, ya. Naik di sini 4. Kemudian 8 dikali 3, 24. 24 tambah 4. Di sini 8, simpan 2, ya kan? 8 dikali dengan 5, 40. Nah, ditambah dengan 2 jadi 42. Sudah ketemu hasilnya, tinggal berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. 4,288. Jadi jawabannya adalah 4,288. Ada jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang ini. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12 adalah, nah teman-teman, kita bisa menghitung penghitungan ini dengan cara membuat akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12 seperti ini ya. Nah, kita sederhanakan ya, kita ingat-ingat lagi rumus pangkat ya, jika diakarkan itu sama dengan pangkat dibagi akar. Jadi kita tulis lagi 2 pangkat 12 dibagi 3, atau bisa juga kita tulis 2 pangkat 12 per 3. Nah, kita sederhanakan lagi, 2 dipangkatkan 12 dibagi 3 itu sama saja dengan 4. Jadi 2 pangkat 4 itu tinggal kita hitung ya. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali, sama dengan 16. Jadi jawabannya 2 pangkat 4, 16. Satu per 5A ditambah 1 per 3AC sama dengan. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus terlebih dahulu mengingat kembali penjumlahan dari pecahan. Misalnya ada 1 per P ditambah 1 per Q, itu sama saja dengan P ditambah Q dibagi atau per P dikali Q. Dengan cara yang sama, kita masukkan 5A ditambah 3AC per 5A dikali 3AC. Nah, setelah itu kita bisa menyederhanakan. Di bagian pembilang dan penyebut ada yang sama, yaitu A. Kita buang A, 5A kita buang, 3AC kita buang, di bawah A-nya kita buang 1. Jadi tersisa 5 ditambah 3C dibagi atau per 5 dikali 3AC. 5 dikali 3AC sama dengan
15AC. Nah, jadi ini jawabannya ya. Tinggal kita cari yang sama yang mana. Jadi jawabannya adalah yang D. Jika P ditambah Q sama dengan 25 dan P dikali Q sama dengan 100, maka hubungan P dan Q adalah, untuk menjawab soal ini kita perlu membuat terlebih dahulu persamaan kuadrat. Ingat teman-teman, rumus persamaan kuadrat sama dengan, bisa kita tulis seperti ini ya, X kuadrat dikurang P ditambah Q dikali X ditambah dengan PQ sama dengan 0. Lalu kalau kita substitusikan nilai P ditambah Q dan P dikali Q ke dalam persamaan ini, maka akan ketemu X kuadrat dikurang P ditambah Q 25X ditambah dengan P dikali Q 100. Lalu dari persamaan ini kita bisa mencari faktor dari persamaan tersebut. Faktor dari persamaan seperti biasa kita bisa tulis seperti ini, kurung buka kurung tutup dulu ya, sama dengan 0. Karena ini X kuadrat, jadi bisa ditulis di sini X dikali X gitu ya. Tinggal di sini, kalau di sini negatif, di sini positif, pasti di sini negatif, dan di sini negatif. Karena P dikali Q negatif kali negatif hasilnya positif. Sementara jumlahnya itu adalah negatif 25, jadi artinya angka di sini salah satunya pasti lebih besar. Setelah itu kita tinggal mencari kedua angka tersebut. Artinya kita bisa mencari dengan angka berapa dikali berapa yang hasilnya 100, kemudian berapa dan berapa kalau dijumlahkan itu hasilnya 25. Karena di sini negatif, berarti perkaliannya harus negatif kali negatif. Misalnya kita tulis di sini angka 20 dan di sini 5. 20 kali 5 100 ya, negatif kali negatif positif 100 benar untuk perkaliannya. Lalu untuk penjumlahannya negatif 20 dikali X negatif 20X, negatif 5 dikali X negatif 5X, 20 tambah 5 25, benar ya. Jadi faktornya yaitu X1 nya sama dengan 20, X2 nya sama dengan 5. Dari kedua faktor ini kita tidak bisa menentukan X1 itu apakah P atau I, kemudian X2 juga apakah P atau I. Oleh karena tidak ada keterangan yang lebih jelas di dalam soal ini, maka jawabannya adalah tidak bisa ditentukan. Jika X pangkat 3 dikurang 33 sama dengan 31 dan Y sama dengan 5, maka hubungan X dan Y adalah, jika ingin mencari hubungan X dan Y, maka kita harus mencari terlebih dahulu seluruh nilai kedua variabel tersebut. Kebetulan Y sudah diketahui langsung angkanya yaitu 5, sehingga kita tinggal mencari angka dari X. X pangkat 3 dikurang 33 sama dengan 31. X pangkat 3 tinggal langsung kita pindah ruaskan, 31 tambah 33 ya, negatif pindah ruas ke kanan, dari kiri ke kanan menjadi positif, sehingga kita bisa ketemu X pangkat 3 sama dengan 64. Bisa kita cari akar pangkat 3 dari 64 atau kita sederhanakan saja menjadi X pangkat 3, berapa yang hasilnya dipangkatkan 3, hasilnya 64. Berarti di sini ketemu angka 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Sehingga bisa kita ketemu di sini ya, X sama dengan 4. Jadi jika X sama dengan 4, lalu tadi Y sama dengan 5, maka dari hubungan ini bisa kita cari hubungannya, yaitu X ditambah 1 sama dengan Y, atau X sama dengan Y dikurang 1. Atau bisa juga Y dikurang X sama dengan 1. Apakah ada hasil di jawaban ini? Tidak ada ya teman-teman. X tambah Y berbeda dengan Y kurang X sama dengan 1, begitu juga X kurang 4 sama dengan Y, begitu juga X tambah 4 sama dengan Y, Y dikurang X sama dengan 4, Y tambah X sama dengan 1. Jadi dalam soal ini tidak ada jawaban yang benar, karena jawaban yang benar adalah ini. Nilai dari 0,4 pangkat 3 dikali 0,4 pangkat negatif 5 dibagi 0,4 pangkat negatif 2. Nah teman-teman, jika ada soal seperti ini kita harus ingat konsep perkalian pangkat.
kita tulis 0,4 pangkat 3 dikali dengan 0,4, atau kita boleh tulis kurung karena ini desimal supaya tidak rancu, pangkat negatif 5 dibagi 0,4 pangkat negatif 2. Maka ini bisa kita tulis seperti ini, 0,4 pangkat 3 ditambah negatif 5 dibagi dengan 0,4 pangkat negatif 2. Jadi bisa kita sederhanakan seperti ini, 0,4 pangkat 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 2 dibagi dengan 0,4 pangkat negatif 2. Hasilnya adalah, ini dengan yang atas bawah sama ya, hasilnya 1. Jadi tidak ada jawaban yang benar di sini. Jika akar 5,29 sama dengan 2,3, lalu akar 52,9 sama dengan 7,27, maka nilai dari akar 0,0529 adalah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita tulis terlebih dahulu, ya, seperti ini lagi, ya kan. Kemudian 0,0529 itu jika ingin menjadi 5,29 harus dikali atau dibagi berapa, lalu jika ingin menjadi 52,9 itu harus dikali atau dibagi berapa. Apakah dikali atau dibagi? Jika dikali tentunya angka ini akan menjadi lebih kecil, misalnya 100 dikali berarti 0,0-nya tambah 2, 0,00529. Apakah ada 0,000529 ini di sini? Tidak ada, jadi berarti bukan kali tetapi bagi, seperti ini ya, 0,0529 itu sama saja dengan 5,29 dibagi 100. Seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal kita keluarkan di sini akar dari 5,29 itu 2,3. 2,3 akar dari 100 itu 10. Nah, karena 10 adanya di penyebut, berarti dia kita simpan lagi di penyebut. Tinggal kita hitung 2,3 dibagi 10 itu sama saja dengan 0,23. Jadi jawabannya adalah E. Akar dari 3 pangkat 10 dikali 1 pangkat 4 dikali 3 pangkat negatif 2. Kita tinggal menyederhanakan ini menjadi 3 pangkat 10 dikali 1 pangkat 4 dikali 3 pangkat negatif 2. Ya, ini bisa sama saja dipangkatkan dengan setengah, kemudian dipangkatkan lagi dengan setengah. Untuk lebih menyederhanakannya lagi, kita bisa menyederhanakan di sini 1 dipangkat 4 itu sama dengan 1. Kita coret saja. Semua nilai yang dikali 1 hasilnya akan sama dengan nilai itu. Jadi 1 itu tidak kita pedulikan dalam hal ini. Sehingga sisanya adalah 3 dipangkatkan 10 dikali 3 pangkat negatif 2. Perkalian pangkat ya, angka yang perkalian pangkat dengan angka bilangan yang sama, itu pangkatnya bisa kita jumlahkan. 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 3 pangkat 10 dikurang 2. Kemudian tadi pangkatnya, pangkat setengah, dipangkatkan lagi setengah, itu sama saja dengan pangkat setengah kali setengah. Atau bisa juga kita tulis di sini, 3 dipangkatkan 10 kurang 2, 8. Sisanya adalah setengah, pangkat setengah atau setengah kali setengah sama dengan seperempat. Sehingga hasilnya adalah 3 dipangkatkan 8 kali 1, 8 per 4 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 2 pangkat 9 sama dengan 8 pangkat R. Maka R adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mencari R, tapi kita harus terlebih dahulu menyamakan sebelah kiri dan kanan menjadi angka satuannya yang sama. Jadi jika di sini 2 pangkat 9 sama dengan 8 pangkat R, maka perlu kita samakan terlebih dahulu 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, itu hasilnya 8, dan di sini dipangkatkan lagi dengan R, maka hasilnya adalah 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 3 kali R atau 3R. Sehingga 2 kita sudah ketemu, sama-sama 2. Jadi hasilnya di sini ketemu 9 sama dengan 3R, maka bisa kita tulis R sama dengan 9 per 3 atau R sama dengan 3.
Jawabannya 3. 120 dikali 18 dikurang 45 dikali 120 ditambah 120 dikali 32. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu mana angka yang sama-sama positif dan ada angka yang sama. Kebetulan di sini ada angka yang sama, yaitu 120 dan 120, dan dua-duanya sama-sama angka positif. Maka kita dekatkan dulu seperti ini ya. 120, kita tulis ulang dulu. 8 dikurang 45 kali 120 ditambah 120. Nah, seperti ini teman-teman, kita dekatkan yang positifnya. 120 kali 8 ditambah 120 kali 32 dikurang 45 dikali 120. Itu sama saja dengan 120 dikali 18 ditambah 32 dikurang 45 dikali 120. 18 dengan 32 bisa kita jumlahkan dulu. 120 dikali 50 dikurang 45 kali 120. Nah, masih sama angka 120, ada sama di sini ya. Jadi artinya bisa juga kita tulis seperti ini. 120 dikali 50 dikurang 45 sama dengan 120 dikali 5. 5 dikali 12 60, 60 dikali tambah nolnya satu lagi, jadi 600. ,5% dari 104 yaitu berapa ya hasilnya teman-teman? Cara mudah untuk mengalihkan soal seperti ini, kita tidak perlu mengalihkan 12,5 dibagi 100 dikali 104. Atau 12,5 kali 104 dulu, lalu dibagi 100 karena dikali persen tadi. Sebenarnya ini ada cara sederhananya, yaitu kita tulis ulang dulu. 12,5% dari 104. Berarti kita bisa tulis persamaannya yaitu seperti ini. 12,5% dikali 104. 12,5% itu sama dengan 125 per 1000. Dari mana 125.000? Dari 12,5 per 100 masing-masing dikali lagi 10. Seperti itu. Jadi 12,5 per 100 masing-masing kali 10 per 10. Nah, hasilnya 125 per 1000. Nah, 125 per 1000 kita sederhanakan. 125 dibagi 125 itu sama dengan 1. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Artinya 12,5% itu sama dengan 1 per 8. Sehingga bisa kita tulis 1 per 8 dikali 104. Atau supaya lebih jelas kita tulis seperti ini ya. 1 per 8 dikali 104. Tinggal kita sederhanakan. 1 per 8 dikali 104 itu sama saja dengan 104 per 8 atau 104 dibagi 8. Berapa hasilnya 104 dibagi 8? Tinggal kita tulis. 10 bagi 8 itu 1, sisa 2, 24 dibagi 8 itu 3. Maka hasilnya adalah 13. Y per 6 sama dengan 24 per Y. Maka Y sama dengan, nah bila ada persamaan seperti ini, kita tinggal mengalihkan silang. Kita tulis lagi, Y per 6 sama dengan 24 per Y. Itu sama saja dengan Y dikali Y sama dengan 24 dikali 6. Maka akan ketemu Y kuadrat sama dengan 24 dikali 6. 6 kali 4. Sini kita tulis 4 satuannya. Sisa 20, 6 kali 2 yaitu 12 tambah 2 jadi 144. Maka Y sama dengan akar kuadrat dari 144 atau Y sama dengan 12. Jadi jawabannya 12. Dikali 5 ditambah 8 sama dengan 60 ditambah X. Maka X sama dengan, untuk soal seperti ini teman-teman kita perlu terlebih dahulu menyederhanakannya. Jadi kita tulis dulu di bawah, berulang.
12 ditambah 5 per 8 plus 8 sama dengan 60 plus X. Kita sederhanakan atau kita kalikan dulu keluar ya. Di sini 12 dikali 5, 60 ditambah 12 dikali 8. Hasilnya adalah 96 sama dengan 60 plus X. Nah, kita lihat ada angka yang sama di sebelah kiri dan kanan. Bila ada angka yang sama, kita langsung coret saja. Maka sisanya tinggal 96 sama dengan X, atau boleh juga X sama dengan 96. Maka jawabannya adalah 96. Jika 2 dikurang X dibagi 1 ditambah X sama dengan 4, maka 5 per 2X sama dengan, terlebih dahulu kita harus mencari nilai X. Maka kita tulis lagi, dikurang X dibagi 1 ditambah X sama dengan 4. Kalau di sini adalah penyebut, kemudian dia akan pindah ruas, maka dia menjadi pembilang. Artinya, ini sama saja dengan 2 dikurang X sama dengan 4 dikali 1 plus X. Sebenarnya ini per 1, tapi karena per 1 tidak perlu ditulis, jadi kita akan menemukan hasilnya. 2 dikurang X sama dengan 4 dikali 1, 4 dikali X tambah 4X. Mana nilai X yang lebih besar antara kanan dan kiri? Sebelah kiri negatif 1X atau negatif X, sebelah kanan positif 4X. Maka bisa kita tulis seperti ini. Kita pindahkan ruasnya, 2, 4 pindah ruas ke kiri menjadi negatif, yang tadinya positif. Di sini ada 4X. X yang di sebelah kiri negatif pindah ruas ke kanan menjadi positif. Hasilnya adalah 2 dikurang 4 adalah negatif 2, sama dengan 4X ditambah X sama dengan 5X. Atau kita pindah ruaskan masing-masingnya, 5X menjadi di sini sama dengan negatif 2, atau X sama dengan negatif 2 per 5. Sampai sini nilai X sudah kita temukan. Sekarang yang ditanya adalah 5 per 2 dari X. Maka kita tinggal masukkan saja 5 per 2 X. X-nya adalah negatif 2 per 5. Negatif 2 per 5. Di sini ada angka yang sama, atau bisa kita langsung kalikan. 5 kali 2, 10, 2 kali 5, 10. Boleh seperti itu, atau langsung saja kita coret. 5 bertemu dengan 5. 1, di sini 1. 2 dibagi dengan 2. Ketemu 1, di sini 1. Tinggal 1 kali 1, 1 kali 1 per 1. Jangan lupa di sini ada negatif. Negatif 1 per 1 itu sama saja dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah B. Jika X sama dengan negatif dari 3 dipangkatkan 6 dan Y sama dengan negatif 3 dipangkatkan 6, maka untuk mencari nilai ini atau hubungan ini, kita terlebih dahulu harus mengingat video sebelumnya kita sudah pernah membahas rumus perkalian negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif, negatif kali positif sama dengan negatif, positif dikali negatif sama dengan negatif, positif dikali positif sama dengan positif. Nah, di soal ini kita akan mencari hubungan antara X dan Y. Kita tulis lagi. X sama dengan negatif dari 3 dipangkatkan 6. 3 merupakan angka positif, sehingga kalau angka positif dipangkatkan, hasilnya pasti positif. Kalau dia dikali dengan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian untuk Y, negatif 3-nya ada di dalam kurung, kemudian dipangkatkan 6. Angka yang dipangkatkan dengan angka genap, pasti hasilnya adalah perkalian dua bilangan yang ada di dalamnya. Misalnya jika negatif, maka hasilnya adalah seperti negatif dikali negatif, jadi positif. Kalaupun dikali dengan 6 kali angka tersebut atau dipangkatkan 6, maka hasilnya negatif kali negatif, kali negatif, kali negatif, kali negatif, kali negatif,
kali negatif. Nah, ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali negatif. Ini dikali positif. Ini dikali positif. Ini dikali positif. Maka hasilnya pasti adalah angka positif. Jadi, bila bertemu dengan soal seperti ini, tanpa mencari tahu nilainya pun, kita sudah tahu bahwa angka positif pasti lebih besar daripada angka negatif. Maka, jawabannya adalah Y lebih besar dari X, atau X lebih kecil dari Y. Manakah jawaban yang benar? Jawabannya yaitu C. Kalaupun kita mau mencari hasil dari 3 pangkat 6, dengan 3 pangkat 6 tidak masalah juga. Tapi karena kita sudah tahu di sini ada negatif, dan di sini hasilnya positif, kita tidak perlu mencari 3 pangkat 6 itu berapa. Satu per 2 ditambah 1/3 dibagi 4/5. Kita tulis lagi di bawah. 1 per 2 ditambah 1/3 dibagi 4/5. Sama dengan, kita tulis lagi, 1 per 2 ditambah 1/3 dikali 5/4. Pecahan jika dibalik dari bagi menjadi kali. Kita tulis lagi sama dengan 1 per 2 ditambah 1 kali 5, 5 per 3 kali 4, 12. Lalu kita tulis lagi sama dengan per 12, kita samakan penyebutnya. 12 dibagi 2 sama dengan 6 dikali dengan 1. Jadi hasilnya 6 ditambah 5/12. Angka pembilangnya 5, kita tulis lagi 5. Sehingga pembilangnya kita jumlahkan, 6 ditambah 5 sama dengan 11, penyebutnya 12. Jadi jawabannya 11/12. Sifat-sifat operasi pangkat. Perkalian pangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Pembagian pangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Pangkat dari pangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Pangkat dari perkalian dua bilangan. A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Pecahan. A dipangkatkan M dibagi N sama dengan akar dari N untuk A dipangkatkan M. Pangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Kalau begitu, coba cari nilai dari A pangkat M ditambah N dikali dengan B pangkat M ditambah N dipangkatkan 0.